bawa di pojokan terus. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget karena kita di sini bakal melihat orang-orang yang menangis ketika nonton debat kemarin. Mereka tuh menangis karena nggak tega melihat Prabowo sampai kayak gitu guys. Kenapa sampai menangis segukan dan di bagian mana yang bikin mereka itu menangis? Yuk langsung aja guys kita tonton bareng-bareng. Capek nangisin Prabowo di pojokan terus. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Sebut Sebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Pak Prabowo di sini ya sedih banget guys ya. Ya sedih banget guys. Jadi makanya orang-orang pendukung dia tuh tersulut pingin nangis juga guys karena Pak Prabowo di sini kayak gitu guys ya. Kayak dia nangis juga. Nah, tuh guys, sampai kayak gitu deh guys. Ya. Kalau saya lihat guys, bahwasanya Pak Prabowo di sini dia mati kutu guys ya. Dia nggak bisa ngebalas guys ya, karena dia di sini kondisinya dia dikeroyok guys ya. Jadi dia di sini kelihatan banget kalau dia lagi nangis guys. Makanya pendukung Pak Prabowo geleng. Oh, pas Pak Prabowo geleng mereka nangis guys. Ayo kita balas dengan cara menangin Pak Prabowo guys. Napi sumpah saya aja nangisin Pak Prabowo, nggak tega liatnya. By Bani Mas Al-In Prabowo. Kuen Parbela kabar Prabowo Subianto. Pokoknya jangan ada kecurangan. Jadi komen juga rata-rata guys ya, ikut nangis juga guys. Gara-gara lihat Pak Prabowo pas geleng-geleng kepala tadi guys. Itu ternyata guys ya. Oke lanjut lagi. Ini guys. Ini yang bikin nonton lagi guys. Kasihan juga lihat nangis ya. Lagi dia netizen yang ngepinah tanpa riset dulu, malah ngomong emang prestasi Prabowo apa. Bahkan 2 kali kemarin beliau nyapres. Aku pilih beliau bukan karena dia gemoy. Dibilang lebay juga terserah, tapi emang lagi baper banget sama berita petiran seleweran. Sakit hati banget lihat Pak Prabowo dihina, direndahkan, dipinah, dan lanjut lagi guys. Wah ini parah, nangis yang diserang gue yang sakit hati ya Allah. Baru kali ini gue nangisin calon presiden sampai seguk-segukan pas lihat debat semalam. Bukan ngurusin negara tapi malah ngurusin hidup orang. Kayak gue sakit aja gitu. Kayak gitu guys ya. Kinerja Pak Prabowo cuma 11 dari 100, gila. Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Bisa-bisanya Pak Prabowo diam aja gitu. Gue kesel. Kesel banget. Gila, gue nangis kejer banget. Belakangan ini FYP gue semua TikTok, Reels IG ngebahas tentang Pak Prabowo. Awalnya gue gak peduli gitu sekarang tentang pemilihan presiden. Cuman makin kesini tuh gue ngerasain Pak Prabowo tuh bener-bener yang tulus, bener-bener apa ya, bener-bener dia tuh cinta NKRI gitu. Dia bener-bener kayak pengen membuat Indonesia tuh lebih baik gitu loh. Terus apa ya, gue sedih, nggak tahu kenapa gue nangis sendiri gitu. Yang tadi awalnya gue biasa, kok lama-lama
gue ngerasa tuh vibesnya Pak Prabowo tuh makin kesini tuh makin apa ya, dia benar-benar pengen bikin Indonesia ini benar sejahtera gitu, pengen kayak negara-negara lain gitu. Terus setiap video yang ada mukanya beliau muncul tuh gue kayak ngerasain bapak gue sendiri gitu loh. Sehat-sehat ya Pak, semoga di tanggal 14 Februari nanti bapak menang, terus saya datang. I love you Pak. Gila, gue nangis kejer banget belakangan ini FVP. Nah, dengan waktu dia kayak gini guys yang bikin pendukung nangis guys, waktu dia geleng-geleng. Yang dirasakan Pak Prabowo, sumpah sakit seperti luka disiram perasaan jurnalis. Dia berpidato isinya kayak gini guys. Jadi Pak Prabowo ngatain bahwasanya dia pintar atau goblok sih. Jadi tahulah guys siapa yang dimaksud ya. Berarti benar bahwa ada drama nangis massal. Kalau menurut saya guys, ini bukan acting. Ini memang betul-betul nangis di momen itu ya kan. Karena Prabowo dia nggak langsung balas di situ. Dia balasnya di tempat lain lagi. Kalau malam itu dia balas, mungkin pendukungnya nggak bakal nangis kayak gini guys. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Nah itulah guys yang bikin pendukung Prabowo tuh nangis segukan guys ya, gara-gara video ini guys. Nah inilah guys video pidato Prabowo ketika tadi malamnya pas debat dia tuh dipojokkan guys. Kemudian dia membalasnya nggak langsung di debat tapi di sini guys, kita dengar. Dapat penilaian dari seorang, ya kalian tahu lah siapa yang memberi penilaian kepada saya kan. Saya dikasih penilaian berapa itu? 11 dari 100. Kalau dari ente mah memang gue pikirin. Nah, padahal kan dia malam sedih guys, ya kan, dia sampai mau nangis dari malam ya kan. Tapi sekarang dia bilang emang gua pikirin ya kan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat sentimen negatif paling tinggi usai debat ketiga Pilpres. Sementara calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapat sentimen negatif paling kecil dibandingkan rivalnya. Berdasarkan data analis drone emprit dari media sosial Twitter atau X, selama debat berlangsung, Capres Prabowo Subianto mendapat sentimen negatif sebesar 54% dan positif 40%. Di sini guys, Prabowo mendapat sentimen negatif 54%. Nah, kok bisa guys? Padahal kan banyak yang nangis guys ya, tapi malah mendapat lebih banyak sentimen negatif ya. 40%. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapat sentimen negatif paling kecil yakni 11%, sementara sentimen negatif 72%. Data ini, maksud kami sentimen positif 72%. Data ini diolah drone emprit berdasarkan perbincangan di media sosial Twitter saat debat ketika berlangsung pada Minggu malam. Dia pintar atau goblok sih? Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Nah yang heran guys, Pak Prabowo ini dia kalau orasi jago guys ya, tapi pas ketika debat kenapa dia kalah ya kan? Dia bisa bantah dengan data juga ya kan. Kalau emang data yang disebut Anies atau Ganjar itu salah, ya bantah aja di debat itu ya kan. Ini bantahnya di tempat lain guys ya, dengan orasi yang mantap dan hebat. Kenapa enggak di debat itu aja? Di situ yang anehnya guys ya. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, silahkan Anda bantah di sini.
Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Berarti guys, pas debat ini kan protokolnya harus ngasih waktu untuk Prabowo 2 jam ngomong guys ya, menjelaskan itu, karena dia nggak bisa menjelaskan dalam 2 menit guys, itu ceritanya ya. Kemudian kalau emang ini rahasia, kenapa dibikin tema ini guys sama KPU ya kan? Seharusnya cabut aja nih ya tema pertahanan ya kan gitu, kalau emang ini rahasia ya kan. Silakan, tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Nah, kalau menurut saya guys, tinggal dijelaskan aja sama Prabowo sini angka-angkanya berapa. Orangnya kan cuma minta yang dibuka tuh angka-angkanya aja ya kan, bukan spesifikasi pesawat tempurnya berapa, bukan itunya. Pasti nggak rahasia lah, yang rahasia itu kan spesifikasi ya kan. Makanya KPU bikin tema pertahanan. Kalau emang tema pertahanan rahasia, ini nggak boleh dibuka, kenapa dibikin tema pertahanan? Kan itu aja guys. Itulah beberapa kumpulan pendukung Prabowo yang nangis ketika Pak Prabowo debat capres kemarin guys. Mereka tuh nangis karena Pak Prabowo itu merasa diintimidasi oleh Anies sama Ganjar guys ya. Mereka memberikan skor yang rendah kan kepada Prabowo, sehingga Prabowo di situ nampak seperti menangis guys ya, seperti sedih sampai geleng-geleng kepala deh guys ya. Cuman di sisi lain setelah debat dia juga membalas dengan kata-kata yang nggak enak juga guys ya. Kalau menurut saya guys, jika ucapan Anies dan Ganjar itu salah, seharusnya Pak Prabowo langsung bantah di situ guys ya. Jangan tunggu nanti, jangan dia pulang bantah di tempat lain, sehingga para pendukung Prabowo itu ketika nonton debat mereka tuh nggak sampai nangis lah guys, mereka terhibur lah ya kan. Itu nggak nunggu pagi baru terhibur gitu, karena kita pasti nggak tega juga lihat mereka bersedih gitu guys ya. Jadi di sini juga ada keganjalan guys. Sementara Anies sama Ganjar juga mereka tuh bicara fakta ya kan, ada datanya semua guys. Jadi mana yang salah? Apakah jika mengungkap kebenaran bakal membuat sedih? Enggak juga lah guys. Yang jelasnya kita guys sebagai masyarakat hanya bisa mendengarkan aja guys, dan menyimak guys ya, dan menambah pengetahuan kita. Itulah sebagai masyarakat guys. Oke, saya kira cukup sekian dulu videonya guys ya. Kalau ada kata yang salah mohon maafkan. Kalau ada opini, tanggapan, sanggahan, dan kritik langsung aja guys tulis di kolom komentar, karena itu sangat bermanfaat banget bagi ilmu pengetahuan kita semua guys. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini. Kalau ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.